Iya, sebenarnya nggak ada keajaiban sih di dunia ini, Hmm. Mas Hmm. Hendra. Nggak ada Hmm. keajaiban. Inti terjadinya karena ada frekuensi Allah. Frekuensi Allah itu adalah frekuensi semesta yang intinya stage bahagia, bersyukur, dan nggak mikir. Hmm. 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 Jadi Hmm. ketika di sini ada frekuensi Allah, frekuensi semesta itu kan semuanya ada di situ, Mas. Duit ada Hmm. di situ, kesempatan, everything ada di situ gitu. Ketika ketika kita hit sama kebahagiaan, bersyukur dan nggak berpikir bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, ketika ada di set itu dan tabungan semestamu cukup, terjadi udah. Hmm. 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 Jadi Hmm. kolaborasi antara itu gitu. Karena kan sebenarnya keinginan dari Allah atau keinginan dari semesta untuk sebuah kebaikan mendelivery kebaikan kepada banyak orang. Dan teh, aku kemarin tuh, kan aku kan harus ngeluarin uang untuk beli properti itu kan, lumayan lah ya, di atas 700-an lah. Nah, itu tuh kan pengennya itu kan nyairkan nyairkan emas gitu kan. Oh, oke. Nah, Terus gimana, Mbak? terus kemudian enggak nanti 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 aja. Jadi ketika aku sudah benar-benar nggak terlalu melekat, nggak terlalu butuh, nggak terlalu berharap gitu ya. Dulu kan dapat keajaiban gitu kayak transferan uang masuk gitu 6 juta gitu kan biasa ya. Ini tuh pas banget gitu teh. Di satu sisi aku pengen apa tuh namanya butuh uang 100 juta gitu. Malam itu dapat tuh pas banget 100 juta gitu. Dan itu nggak dikasih orang loh. Nggak dikasih orang, nggak dihutangin orang gitu loh. Dari kesalahan sistem, quote and quote, dari kesalahan sistem gitu ya. Nah itu kapan-kapan kalau ketemu langsung aku bisa cerita detail gitu. Tapi itu, waduh ini beneran apa enggak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh, ya Allah, sesuatu banget gitu. Nah, Teh Febi, hal-hal Ya, seperti ini juga dialami sama temen-temen, kerennya begitu gitu. Oke, sedikit direspon dulu Teh. ya. Sebenarnya nggak ada keajaiban sih di dunia ini, Hmm. Mas Hmm. Hendra. Nggak ada Hmm. keajaiban. Inti terjadinya karena ada frekuensi Allah. Frekuensi Allah itu adalah frekuensi semesta yang intinya stage bahagia, bersyukur, dan nggak mikir. Hmm. 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 Jadi Hmm. ketika di sini ada frekuensi Allah, frekuensi semesta itu kan semuanya ada di situ, Mas. Duit ada Hmm. di situ, kesempatan, everything ada di situ gitu. Ketika ketika kita hit sama kebahagiaan, bersyukur dan nggak berpikir bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, ketika ada di set itu dan tabungan semestamu cukup, terjadi udah. Hmm. 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 Jadi Hmm. kolaborasi antara itu gitu. Karena kan sebenarnya keinginan dari Allah atau keinginan dari semesta untuk sebuah kebaikan mendelivery kebaikan kepada banyak orang itu di titik sejalan gitu antara Allah punya keinginan, Mas Hendra punya keinginan, ya udah terjadi di situ gitu. Jadi seimbang gitu, seimbang antara upaya maksimal seorang manusia seimbang juga antara berbuat mendelivery peran dari seseorang itu terhadap kehidupan ini, yaitu ke sesama manusia, dan juga seimbang antara titik tengah di kepasrahan itu di titik nol, dan seimbang juga di antara apa yang rasa yang dirasakan di dalam hatinya Mas Hendra dan tim gitu. Oke, Karena kan oke. apa yang diniatkan itu nggak hanya buat diri sendiri pasti. Hmm. 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 Pasti yang diniatkan itu tuh untuk teman-teman bisa bertumbuh lebih baik lagi Kalau kan. jadi ya selalu begitulah Teh. Tapi Ya, eh, menarik banget hari ini kita kedatangan 5 tamu yang istimewa. Ada sahabat kita namanya Mbak Fiona, ada Mbak Nurdina, ada Kak ya, Ibu Aditya Hatmayanti atau Bu Maya, Ibu Siti Solehah,
dan Ibu Rizky Aulianita. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kelima sahabat kita. Pasti punya narasi, punya cerita yang berbeda-beda. Tapi yang jelas, apapun itu, keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup kita semakin menguatkan bahwa ternyata Tuhan ingin memakai kita sebagai alat untuk kemudian merasakan syukur, merasakan bahagia, merasakan cinta, dan lagi-lagi kitanya udah nggak ada gitu ya. Kitanya udah lebur bersamanya gitu ya. Jadi makin hari kita harus makin naik level secara kesadaran gitu. Itu yang senantiasa diajarkan TVB untuk senantiasa syukur gitu ya. Tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci maki gitu. Senantiasa berada di titik netral gitu ya. Bismillah, Bismillah. Mbak Fiona, halo, open mic. Yes, Mas Hendra, Masya Allah, senang banget. Mbak Fiona, usiamu berapa tahun? 47 tahun ini, Mas. Masih muda Ada banget. kelas Teh Febi, ah? Ya Masih kelihatan lucu-lucu muda ya. banget tau kayak mahasiswa dia. Enggak, serius. Aku tanya kirain tadi 24 gitu. Oh, aduh, Masya Allah, makasih. Eh, Makan 40, nasi enggak? hmm? Makan Mas, nasi enggak? makan Oh, makan. segala lah, Oh, makan Mas. segala ya. Oke. Kirain. Ya, oke Mbak Fiona, tolong Yes. memperkenalkan diri ke sahabat semuanya gitu ya. Kita punya saudara baru namanya Mbak Fiona, teman-teman. Silakan Mbak, dikenalkan dirinya. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, saya Fiona Maria Renate Stiono, panjang ya. Tapi orang selalu memanggil saya Fiona Renate. Nah, eh, saya memiliki dua anak dan saya bekerja sebagai karyawan pemerintah. Terus kemudian saya stay juga di Tangerang, Mas, Teh Febi. Dan Ya, yang mungkin itu sih perkenalannya ya, Mas Endra. Yang oke. kalau mau menyampaikan hal-hal keajaiban, kalau istilah Oke. Mas Endra keajaiban, kalau Teh Febi bilang itu semua sudah tersedia ya Teh ya. Mm-mm. Saya baru ikut privat Zoom dengan Teh Febi itu baru kemarin. Masya Hmm. Allah, Masya Allah. Hmm. Yang dimana sebenarnya kejadian saya itu tahun lalu di bulan September. Itu luar biasa. Kayak kalau nyeritain ke ini kemarin sama TVB, saya nangis-nangis sampai tersedak-sedak pokoknya. Tapi Iya. hari ini saya nyeritain dengan, ini seru banget ya ternyata. Yang saya pikir, saya akan menceritakan, saya tuh berpikir gini, tahun depan atau 5 tahun lagi mendatang, saya tuh akan menceritakan hal ini gimana ya perasaan saya, tapi ternyata cukup Hmm. dijawab dengan cepat bahwa hari ini, 1 hari setelah TVB ini, saya bisa menceritakan ini suatu Ya hal yang Allah. Masya Allah. Jadi kalau saya banyak belajar dari peristiwa kemarin saya itu di tahun 2024, walaupun angka 8 itu ya, Mas Hendra, Mm-mm. itu eh, dari pengakuan dan kemelekatan, itulah saya diajari luar biasa sama Allah. Dari sesuatu yang saya merasa stabil, dan saat itu saya memutuskan untuk memikirkan diri saya punya 2 anak dan membesarkan dalam kehidupan yang struggle sendiri karena single mom pada waktu itu. Kemudian di titik bulan September itulah di mana cintanya Allah disajikan bahwa saya itu harus diizinkan merasakan hal lainnya gitu. Hmm. Di saat itu saya terpuruk, sangat terpuruk, dan bahkan saya bisa tahu di mana karakter orang-orang ya. Saya banyak belajar, terus saya tidak menutup diri, tapi saya lebih banyak diam, Mas, pada saat itu. Saya berpikir keras hari demi hari, dan apa yang saya hasilkan itu harus saya bayar dalam 10 tahun mendatang pada saat itu. Dari yang memiliki segalanya sampai tidak memiliki dan bahkan memiliki hutang. Nah, di saat itu yang saya punya hanya anak-anak. Saya hanya bisa jujur dan apa adanya saya sampaikan. Saya coba mengasah diri saya dalam di atas sejadah, dan akhirnya saya ketemu dengan waktu Teh Febi itu di bulan Januari. Bulan Januari Mas Hendra kasih ada
acara di sana. Memang senyumannya luar biasa Mas Hendra, Teh Febi mah pokoknya Ya, mantap banget ya. iya, happy banget. Iya, dan semua Mm-mm. itu ada di dalam. Dan pada saat itu saya sudah meniatkan walaupun tidak ada source saat itu, sama sekali tidak Oke. ada source, sampai di bulan Maret 2 kali saya kok belum ada kesempatan ya untuk bicara sama Teh Febi kan gitu ya. Nah, tapi saya ikuti semua yang ada di dalam channel itu. Jadi saya tulis, saya coba terapkan. Yang paling saya suka saat itu adalah quantum jump ya. Jadi saya main lompat aja sudah kan gitu. Saya nggak mau dalam kondisi seperti ini pada saat itu. Saya harus happy seperti Teh Febi. Saya bayangin aja senyumannya, oh ya happy aja lah sudah gitu. Dan benar kok Mas, saya sampai sampaikan ke Teh Febi, ini sesuatu yang saya belum zoom sama Teh Febi, itu ada kecil-kecil sudah terjawab. Tapi yang saya mau sampaikan di sini ada dua keajaiban yang menurut saya luar biasa, Mas. Apa Pada tuh? saat Apa itu.